belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Yo 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 ayo ayo. Yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arwin Suripto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan sebuah materi pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu ya, selamat bergabung kepada adik-adik semua yang sudah terdaftar di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Selamat menjadi bagian dari keluarga besar SMK Kusuma Bangsa Yastia. Oke, sebelum saya melanjut ke materi, apa sih materi yang akan saya sampaikan? Saya mohon izin dulu untuk membuka masker ya. Oke. Nah, kan jadi lebih fresh. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan kegiatan hari ini? Ya, tentunya saya ditugaskan, diamanahkan untuk membahas sebuah materi tentang budaya hidup bersih dan sehat, atau dalam kata lain untuk saat ini ya, pada masa pandemi kita namakan adaptasi kebiasaan baru atau disingkatnya dengan AKB. Bukan bukan grup musik ataupun girl band ya. Kalau di Jepang itu ada yang namanya girl band AKB, kalau di Indonesia ada yang namanya JKT. Nah, bukan itu ya, tetapi adaptasi kebiasaan baru. Oke, baik. Sebelum saya melangkah lebih lanjut ke pembahasan tentang budaya hidup bersih dan sehat, nah, nih saya akan awali dengan sebuah hadis yang mungkin sering kalian dengar ya. Hadisnya apa sih tentang kebersihan? Mungkin di TK ataupun di PAUD sudah sering diajarkan ya, apalagi di tingkat SMP ataupun MTS. Hadisnya sangat sederhana ya, an-nadzafatul minal iman. Apa artinya? Kebersihan adalah bagian dari iman. Ingat, bagian dari iman, bukan sebagian ya, tapi bagian dari iman. Kenapa menjadi bagian? Nah, karena kita dituntut di dalam agama pun ketika melaksanakan ibadah, misalkan kita akan sholat, apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Toharoh ya, toharoh itu adalah mensucikan diri ataupun berwudu ya. Nah, itu salah satunya adalah menjaga kebersihan. Oke, nah kita sudah diajarkan di agama kita pun. Nah, tentunya pembahasan apa sih yang akan saya bahas? Tadi di tayangan pembukaan sudah saya tampilkan video ya tentang adaptasi kebiasaan baru dan lain sebagainya. Nah, itulah sebagai salam pembuka untuk materi budaya hidup bersih dan sehat dalam adaptasi kebiasaan baru. Nah, sederhananya adalah hidup bersih. Nah, kebiasaan baru. Tentunya hidup bersih itu bukan kebiasaan baru ya,
tetapi melainkan adalah kebiasaan yang kita lakukan seharusnya setiap hari. Nah, baru adanya pandemi saat ini, barulah kita mau bebersih, mau menjaga kesehatan. Ketika sudah sakit, baru kita ingat ketika kita pengen sembuhnya. Tetapi ketika kita sehat, kadang ya kita lupa, kita lalai dengan apa yang menjadi seharusnya. Tadi kan kebersihan. Kebersihan itu kan dituntut bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita hidup bersih, hidup sehat, siapa yang akan merasakannya? Tentunya diri kita pribadi. Oke? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang budaya hidup bersih ataupun adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ya, tentunya ini ada pembahasan dulu tentang COVID-19. Apa sih tentang COVID? Nah, COVID-19 ataupun kita namakan novel coronavirus ya, yang saat ini sudah kurang lebih 1 tahun lebih ya melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Dampaknya luas, bukan hanya dunia pendidikan saja yang terkena imbasnya, tetapi seluruh sektor, baik sektor perkantoran, sektor industri dan lain sebagainya, semuanya kena itu imbasnya dari efek dari, padahal virus ya, virus itu kecil, tidak terlihat, ukurannya mungkin bisa nano ya, di bawah mikro, kecil banget gitu kan, tetapi bisa menghancurkan ataupun merusak ya jaringan alat yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin Allah ciptakan beragam organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu secara sempurna ya. Tetapi tadi dengan adanya satu pasukan ya yang namanya C19 COVID-19 ya, Allah turunkan COVID-19 itu mungkin penyakitnya sudah ada dari dulu. Dulu pernah ada di zaman para nabi ya, pernah ada yang namanya taun, ada yang namanya lagi wabah-wabah yang mungkin sama, SARS, MERS. Itu sama sebenarnya gitu ya. Tetapi untuk saat ini mungkin ya virus tersebut lebih ganas mungkin ya. Saya tidak bisa menyimpulkan karena saya bukan ahli di bidang virus tersebut ya. Jadi kita lewat saja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bagaimana sih COVID bisa menular ataupun bisa masuk dalam tubuh kita, mari kita simak tayangan berikut ini. Oke? Memang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia naik sangat cepat. Jadi yang perlu kita tahu, virus ini nyebarnya lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Yang harus kita waspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal ketularan. Makanya, sekarang kita perlu mencegah penularan virus corona. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai himbauan pemerintah. Jaga jarak sama orang yang batuk atau bersin setidaknya 1 meter dari orang lain. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Sering cuci tangan dengan air sabun seenggaknya selama 20 detik. Pastiin seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Kalau kita sedang di luar dan nggak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer. Sebisa mungkin untuk tetap di rumah sesuai himbauan pemerintah untuk mutusin rantai penularan virus corona. Tapi gak sedikit juga orang yang merasa jenuh lantaran harus diam di rumah. Padahal kita bisa lakuin hal-hal yang bermanfaat di rumah. Contohnya, bisa punya banyak waktu untuk hobi yang selama ini tertunda akibat kesibukan, punya waktu yang lebih dengan orang terdekat, dan di rumah pun kita bisa berolahraga untuk ningkatin imun tubuh kita supaya tidak rentan terkena virus. Meskipun sederhana, semua langkah ini sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang
susah adalah mastiin diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Nah, itu dia ya paparan tentang bagaimana sih virus C19 ataupun novel coronavirus ataupun COVID-19 bisa menular ataupun bisa masuk ke dalam organ tubuh kita. Nah, itu ya gambarannya dan apa saja yang harus kita lakukan. Ya minimal tadi 3M ya. Apa saja? Mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir ataupun kalau tidak ada menggunakan hand sanitizer. Nah, tapi yang kedua M-nya adalah menggunakan masker. Itu sederhana ya. Tetapi masker pun ada batasannya. Jadi tidak seharian kita pakai. Ya maksimal 4 jam ketika kita pakai. Itu kalau maskernya mungkin masker seperti ini masker sekali pakai ya. Jadi jangan terus-terusan kalian pakai, guys, bau mah picin gitu ya. Ya, jangan dipertahankan. Nah, kecuali kalian menggunakan masker dari bahan kain. Nah, kalau dari bahan kain mungkin kalian bisa ketika sudah kotor, bau, silakan langsung cuci. Rendam dulu dengan air panas, itu lebih bagus karena bisa membunuh virus. Karena virus tidak akan tahan di dalam suhu yang panas. Nah, selanjutnya akan kita bahas ya tentang AKB ya. Tadi sudah kita juga jelaskan di awal, AKB itu bukan girl band dari Korea ya, dari Jepang ya, tetapi melainkan adaptasi kebiasaan baru yang tentunya mungkin kita harus beradaptasi ya. Menggunakan masker nih contohnya, menggunakan masker ini kita harus beradaptasi kan. Yang dulunya kita tidak pernah memakai masker, mungkin kalau yang perempuan yang sering bercadar mungkin sudah terbiasa ya. Tapi kita yang tadinya tidak terbiasa dengan masker, tidak terbiasa dengan mencuci tangan pakai hand sanitizer, mungkin ini akan dan harus untuk saat ini mungkin ya himbauan dari pemerintah adalah minimal melaksanakan 3M tersebut gitu ya. Tetapi tadi di dalam penjelasan tentang virus COVID-19 ataupun virus COVID-19 ya, kita jangan terlalu panik ya. Diusahakan jangan terlalu panik. Kenapa? Karena penyakit itu datangnya bukan sebenarnya ya, ini sebenarnya asumsi dari saya, penyakit itu datangnya dari pola pikir kita. Nah, ketika kita berpikiran positif, tentunya kita pun akan terbawa positif. Bukan positif COVID ya, tetapi positif di dalam hal pemikiran dan tidak panik. Itu intinya. Jadi jangan terlalu panik. Nah, ketika kita misalkan mengalami flu, demam, batuk, pilek, meriang sampai linu-linu badan, nah itu kan merupakan gejalanya ya, gejala. Ingat, bukan penyakit COVID, tetapi gejalanya hampir sama seperti layaknya demam, itu kan flu, influenza, itu kan ya, hampir sama gitu. Tetapi mungkin virusnya ini yang berbeda. Tingkatan virusnya misalkan ada level berapa mungkin ya. Jadi virusnya semakin ganas, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya untuk KBM ya. Kenapa Pak KBM-nya nanti sudah bisa tatap muka atau belum? Nah, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah ya terkait dengan PPKM darurat. Apakah sudah selesai sampai tanggal yang ditentukan ataupun akan diperpanjang. Nah, nanti kita pokoknya tunggu keputusan dari pemerintah, kita ikuti saja. Itu mungkin yang terbaik yang diberikan oleh pemerintah untuk kita semua. Nah, tentunya untuk KBM ataupun kegiatan belajar mengajar di masa transisi ataupun di masa PPKM seperti sekarang ini ya, tentunya sekolah pun harus mengikuti kebijakan pemerintah, tidak semena-mena harus kekeh dengan keinginan seluruh orang tua juga. Di dalam pengisian kuesioner yang pernah dilayangkan di SMA 19 Saya ya, dari tahun kemarin pun itu menginginkan sekolah kembali tatap muka tentunya. Nah, untuk saat ini kami masih menunggu keputusan dari pemerintah untuk pelaksanaan sekolah tatap muka, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam KBM tatap muka. Tentunya ada yang tatap muka terbatas dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya akan saya tayangkan video berikut ini tentang sekolah tatap muka terbatas ataupun KBM di masa pandemi COVID-19. Oke, mari kita saksikan.
kesempatan kali ini kita akan bahas KBM sesuai protokol kesehatan COVID-19 loh. Terdiri dari apa saja ya? Yuk simak sama-sama. Kita cari tahu dulu yuk, apa sih yang dimaksud protokol kesehatan di sekolah itu? Yang pertama ada protokol kesehatan umum sekolah. Kemudian protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Dan yang terakhir, protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Yuk kita bahas satu persatu tentang apa aja sih poin-poin protokol kesehatan di sekolah. Protokol kesehatan umum sekolah. Ready? Check this out. Yang pertama, screening kesehatan. Screening kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan, dan siswa bertujuan memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular COVID-19. Kedua, screening zona lokasi. Screening zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan epicentrum penularan COVID-19. Selanjutnya, menyiapkan sarana prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa, menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan. Pengaturan jarak dengan prinsip social distancing dan physical distancing menggunakan denah informatif sangat diperlukan. Selalu melakukan koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat dan mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang paling utama, ajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Sekolah melakukan pemantauan, pendataan, dan pemetaan siswa terkait alamat rumah atau moda pergi ke sekolah. Selanjutnya, ada protokol kesehatan sarana prasarana sekolah. Pertama, adanya sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk atau X-banner yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah. Alat pengukur suhu, wastafel tempat cuci tangan, dan masker cadangan sudah disediakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah akan melakukan penyemprotan disinfektan baik sebelum dan setelah KBM di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Optimalkan fungsi UKS. Jangan terlewat juga, atur jarak bangku di dalam kelas, ingat, minimal 1 meter ya. Next, protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, orang tua harus memastikan bahwa putra-putrinya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa, bawa bekal makanan dan minuman kalian dari rumah masing-masing. Pakaian yang dikenakan dalam kondisi bersih. Dan ingat, selalu mengenakan masker ya. Jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, dan tetap harus menerapkan prinsip jaga jarak. Dan langsung ke tempat tujuan ya, yaitu ke sekolah. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan harus dalam satu keluarga. Sesampainya di sekolah, pihak sekolah akan memeriksa mulai suhu tubuh, kelengkapan masker, dan dilanjutkan dengan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Pengantar dan penjemput harus berhenti di lokasi yang ditentukan dan di luar sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar atau ketika menjemput siswa-siswi. Protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Selalu menggunakan masker ya adik-adik, selalu jaga jarak, tidak berkerumun, dan juga jangan saling bersentuhan dulu ya. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu. Jika merasa sakit atau tidak enak badan, segera melapor kepada guru atau tenaga pendidikan di sekolah ya. Sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran maupun pembelajaran di luar ruangan. Makan dan minum bekal yang kamu bawa dari rumah di kelas masing-masing. Oh iya, pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri loh. Selama istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah. Bapak Ibu di sekolah juga wajib mengenakan masker, selalu jaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan.
membiasakan diri mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun tentunya. Selama jam istirahat, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik tetap berada di ruang kerja masing-masing. Selama mengajar di kelas pun, Bapak Ibu guru tetap jaga jarak dari siswa, tidak mobile atau berkeliling kelas dan juga mendekati siswa, serta tidak memberikan tugas yang bahan atau kertas berasal dari guru. Protokol kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi, jangan lupa selalu mengenakan masker, wajib. Sama halnya ketika berangkat sekolah, jika menggunakan kendaraan roda 4, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Jika menggunakan roda 2 milik pribadi, dan jika harus berboncengan dengan satu keluarga ya. Sampainya di rumah, yang perlu diingat adalah tidak langsung melakukan kontak fisik dengan anggota keluarga sebelum mandi, mengganti pakaian, dan mandi menggunakan air hangat ataupun air mengalir serta pakai sabun. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Nah, itulah AKB ya, adaptasi kebiasaan baru jika sekolah kembali tatap muka. Meskipun terbatas, tapi minimal kita bisa bertatap muka walaupun jumlah pesertanya dibatasi ya. Nah, biasanya yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya itu ketika pembatasan ya, ketika tatap muka terbatas kita pernah melaksanakan dengan jumlah siswa 50% di tiap kelasnya. Misalkan jumlah siswanya ada 30, berarti kita satu kali pembelajarannya hanya 15 orang dulu. Nah, biasanya dijadwal dan ditentukan oleh sekolah. Jadi hari ini siapa duluan yang masuk, ataupun di shift ya, ataupun yang pagi siapa, ataupun siang siapa. Nah, biasanya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti ketika masuk pembelajaran ataupun kegiatan belajar mengajar di tahun sekarang ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan tatap muka kembali. Itu harapan kami semua. Oke, nah pada hakikatnya apa tadi yang sudah dijelaskan ya tentang adaptasi kebiasaan baru atau kita singkat AKB ya, ataupun dalam bahasa lainnya adalah new normal ya. New normal itu adalah adaptasi kebiasaan baru yang tadinya mungkin tidak pernah kita lakukan, seperti memakai masker setiap hari, terus menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, meskipun itu sebenarnya sering kita lakukan ya, ada beberapa hal saja yang mungkin menjadi kebiasaan baru. Nah, kalau untuk cuci tangan mungkin sebelum makan kita selalu diajarkan oleh orang tua kita, sebelum makan cuci tangan biar bersih, biar bakteri di tangan kita mati ataupun bersihlah tangan kita. Terus selanjutnya menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini juga menjadi kebiasaan baru ya, yang mungkin membatasi interaksi antara diri kita dengan orang lain, yang minimal dengan jarak 1,5 meter. Karena apa? Tujuannya adalah ketika ada orang yang terpapar ataupun sedang sakit ya, misalkan kena influenza ataupun flu, nah si droplet ataupun si ludah ya, ibaratnya si ludah yang biasanya keluar cepat bersih nih, ya berarti kan ada yang keluar dari mulut kita, ada yang keluar dari hidung kita, biasanya meler atau apapun itu ketika flu ya, biasanya sering terjadinya bersin ataupun menggunakan droplet namanya ya. Droplet itu adalah sebuah cairan yang keluar dari mulut ataupun hidung kita, itu namanya droplet. Nah, droplet tersebutlah yang mengandung virus ataupun bakteri. Nah, virus ini dapat menyebar secara cepat. Nah, kalau kita jaraknya dekat, mungkin kita bisa saja ketika imun kita turun, nah bisa saja kita terpapar ataupun tertular oleh orang tersebut. Jadi ya untuk kondisi saat ini ya diusahakan untuk bisa ataupun sebisa mungkin menjaga jarak. Nah, untuk kebiasaan di sekolah pun biasanya kita bersalaman, cium tangan, itu kan diajarkan oleh Rasulullah juga, diajarkan oleh orang tua kita untuk menghormati orang yang lebih tua dengan mencium tangannya. Ya untuk saat ini mungkin kita dibatasi oleh aturan ya. Tadi salah satunya adalah untuk pencegahan penularan virus COVID-19 atau virus COVID-19 dengan cara misalkan salam dengan, nah ini sebenarnya ini ada di aturan agama kita ya sebagai seorang muslim. Nah untuk misalkan kita bertemu dengan orang yang muslim ataupun perempuan yang sudah balik ya, biasanya kan salamannya seperti ini gitu kan, jaga jarak juga. Nah itu sebenarnya sudah diajarkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam pembelajaran ilmu fikih ya. Itu
itu sudah mungkin kita sering diajarkan oleh orang tua kita pun, oleh guru kita pun di tempat-tempat kita di masyarakat ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan mengilustrasikan dengan sebuah komik. Nah, kita baca cerita ya. Ini ada sebuah komik yang sudah saya dapat hasil karya ya. Komiknya dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Bapak Gubernur Jawa Barat ya, selaku gubernur kita. Ya, karena kita tinggal di Jawa Barat ya. Jadi ini ada sebuah komik yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Ayu Kartika Dewi serta Bapak Nana. Nah, ini yang menggambarnya tentang STMJ untuk adaptasi kebiasaan baru. Yuk kita simak. Nah, ceritanya seperti ini. Kayu, kita sekarang masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru AKB. Maksudnya apa ya kan? Iya ya, sekarang kan udah boleh balik kerja dan beraktivitas di luar rumah lagi. Nah ini pada saat sebelum penerapan PPKM darurat ya, mudah-mudahan nanti juga bisa diterapkan kembali. Nah kita lanjutkan kembali ceritanya ya. Nah kebiasaan barunya seperti apa ya? Nah lalu datanglah Bapak Ridwan Kamil. Halo, Ayu dan Nana, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Boleh ya saya tunjukin maksudnya adaptasi kebiasaan baru. Nah, pertama soal cuci tangan. Kalau dulu kita cuma cuci tangan waktu ke toilet atau sebelum makan. Nah, sekarang kita harus sering-sering cuci tangan nih. Jangan lupa harus dengan sabun dan air mengalir ya selama kurang lebih 20 detik ya. Nah, tuh. Oke. Lalu kalau nggak ada tempat cuci tangan gimana kan? Nah, harus menggunakan hand sanitizer. Jadi sediakan hand sanitizer ya. Kedua, gunakan masker kain. Nah, masker kain itu banyak sekali contohnya ya. Nah, ini salah satunya adalah masker yang bukan kain ya, tapi masker yang digunakan non medis juga, tapi ini hanya digunakan satu kali pakai. Oke. Nah, pakai maskernya harus benar. Nah, pastikan menutupi bagian hidung, mulut sampai dagu. Nah, semuanya tertutup gitu ya. Jadi hidung, mulut, dagu tertutup. Nah, masker hanya boleh dipakai selama 4 jam. Habis itu harus langsung dimasukkan ke kantong plastik dan untuk dicuci di rumah di bawah ya. Nah, pastikan ganti pakai masker baru yang bersih gitu ya. Pastikan ganti setelah menggunakan masker yang lain tadi sudah dicuci, gunakan lagi yang baru. Nah, hindari pegang-pegang bagian depan masker. Misalkan kita sudah pakai masker nih, biasanya kan sokate. Nah, hindari pegang-pegang yang seperti ini ya. Ini hindari saja. Terus kalau masker masih basah ataupun lembab, juga belum boleh dipakai ya, karena itu bisa mengundang bakteri ataupun virus ketika belum kering. Nah, misalkan kan virus sama bakteri itu bisa menempel pada permukaan yang lembab. Ya, jadi misalkan setelah kering baru kita pakai. Nah, harus selalu hindari memegang wajah ya, Ayu dan Nana. Oke. Nah, lalu kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan di ruang publik. Salah satunya melalui pengukuran suhu tubuh di banyak tempat menggunakan biasanya namanya termogan ya, atau tembakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, taati petunjuk jaga jarak yang sudah dipasang di mana-mana. Nah, misalnya contoh sederhananya adalah seperti di dalam lift ataupun di tempat-tempat pelayanan. Ketika ada petunjuk, ada tanda panah menghadap sana, ikuti ya. Nah, misalkan di dalam lift makanya jadi jangan hadap-hadapan tapi saling membelakangi. Nah, terus ketika ada tempat duduk yang biasanya disilang, kita dikasih tanda silang, dan berarti kita duduk di tempat yang sudah dikasih tanda silang ya. Ingat, sekarang kita harus selalu jaga jarak fisik minimal 1 sampai dengan 2 meter. Nah, soalnya droplet yang keluar waktu kita berbicara bisa saja menyebabkan virus COVID-19. Nah, jaga jarak ya, minimal 1 sampai 2 meter. Oke. Nah, selanjutnya hindari berdesak-desakan. Selain bisa tertular ya, selain bisa tertular virus, bisa juga rentan jatuh. Kalau kita berdesak-desakan kan, saling berdesak-desakan gitu, mencet-mencet, dempet-dempet. Nah, jangan sampai gitu kan.
setidaknya kita bisa menjaga jarak dengan tadi ya 1-2 meter. Dimanapun dan dalam kondisi apapun harus tetap jaga jarak ya, apalagi belum muhrim, jaga jarak, ingat. Oke. Selanjutnya, nah terakhir, sebisa mungkin kita tetap kurangi keluar rumah dan hindari kerumunan. Nah, kalau tidak ada urusan yang terlalu penting, lebih baik diam di rumah lah. Ketika kalian dulu sekolah normal ya, banyak sekali siswa ketika belajar pengennya pulang, pengennya di rumah. Nah, sekarang ya Allah membuktikan doa kalian, pengen di rumah belajarnya. Nah, sudah setahun lebih kan belajar di rumah. Sekarang gimana rasanya? Jenuh? Sama. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar tatap muka di sekolahan kita tercinta. Oke, nah itu ya. Jadi menurut Kang M ya dan rekan-rekan yang sudah membuat komik ini, ya intinya STMJ itu adalah S-nya singkat. Jangan beraktivitas lama-lama lebih dari yang diperlukan. Jadi sesuai apa yang kita butuhkan saja. Misalkan keluar mau ke warung, ya tujuannya ke warung aja, langsung balik lagi ke rumah. Ya, ingat virus itu tidak pandang bulu, tidak pandang status, tidak pandang strata sosial, siapapun bisa terkena. Ya, siapapun. Nah, wallahu alam ya. Kenanya dari apa? Nah, itu lewat dari tadi ya, dari apakah menempel di tempat-tempat tertentu ataupun seperti apa, mungkin kita juga tidak akan pernah tahu virus itu datangnya dari mana. Oke? T. Nah, tak bersentuhan, tidak bersentuhan dengan orang lain maupun menyentuh hal-hal yang sering disentuh orang. Nah, itu tadi yang diusahakan. Nah, kalau kita biasanya mengendarai motor, lebih baik menggunakan sarung tangan yang full, ya, full hand ataupun sarung tangan yang tertutup. Itu jauh lebih bagus, ya. Nah, intinya tidak bersentuhan ataupun tidak menyentuh yang tidak kita penting-penting amat lah gitu. Jadi yang terlalu bersentuhan. M-nya adalah masker. Nah, harus selalu dipakai saat beraktivitas. Nah, ketika intinya adalah berkomunikasi dengan orang lain ya, berhadapan dengan orang lain, itu minimal kita harus menggunakan masker. Tapi kalau sendiri seperti ini, ya Bapak makanya tadi izin buka masker. Ya tadi Bapak saat ini sendiri gitu, tidak dengan orang lain. Nah, ketika dengan orang lain, ketika dengan ketemu dengan teman, ketika bertemu dengan tamu dan lain sebagainya, itu Bapak akan gunakan selalu masker ya, untuk antisipasi menjaga kesehatan. Ya minimal kita ikhtiar ya. Jadi jangan remehkan hal yang sederhana. Oke, J-nya adalah jaga jarak. Tetap jaga jarak fisik selalu. Nah, minimal tadi 1-2 meter kita harus bisa menjaga jarak diri kita dengan orang lain. Ya kita tidak tahu ya, apakah orang lain menularkan virus ataupun bahkan sebaliknya, apakah diri kita yang akan bisa menularkan virus tersebut. Ya wallahu a'lam bishawab. Oke, nah itu mungkin ya sebuah cerita dari komik yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat ya, Bapak kita semua. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dalam hal tersebut. Oke. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dituntut untuk menerapkan yang minimal 3M lah gitu, yang sederhananya. Jadi selalu ya mencuci tangan dengan air mengalir, kalau tidak ada gunakan hand sanitizer. Ya banyak sekali sekarang dijual lah di pasaran sana, harganya pun sekarang tergolong murah gitu kan. Tidak seperti awal-awal yang harganya mungkin hand sanitizer pun dulu ketika pada saat masa pandemi harganya melonjak sampai ratusan ribu ya. Sekarang harganya turun menjadi puluhan ribu ya. Masker pun sama ya. Jadi yang kedua adalah gunakan masker ya, selalu. Banyak sekali jenis masker yang digunakan, tetapi ada di beberapa tempat yang membatasi penggunaan masker scuba atau yang masker scuba yang dari kain yang hanya tipis doang, itu tidak ada beberapa undangan ataupun tidak beberapa helai. Nah, untuk masker yang disarankan adalah masker yang seperti ini ya, masker sekali pakai. Nah, ini jauh lebih bagus, ini harganya pun murah ya. Satu paknya itu sekarang turun harga banyak ya di online shop ataupun di jalan-jalan pun, ini DJR-nya pun mungkin tidak lebih dari Rp3.000 ataupun tidak lebih dari Rp5.000 ya. Jadi bisa digunakan masker yang sekali pakai, beli aja satu dus lebih irit, biasanya harganya kisaran dari Rp30.000 sampai dengan Rp100.000 juga ada, tergantung jenis maskernya. Ada yang medis dan ada yang non medis ya, banyak sekali. Oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, menjaga jarak, yaitu yang
patut kita jangan sepelekan lah gitu. Percaya atau tidaknya dengan adanya virus COVID-19 itu kami kembalikan lagi kepada pemikiran teman-teman kita semua. Yang jelas kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan semua itu adalah datangnya dari Allah juga gitu. Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian, pasti akan ada solusi, pasti akan ada hikmahnya juga gitu. Jadi jangan panik. Gitu. Intinya adalah jangan terlalu panik. Selalu tanamkan berpikir positif dan lakukan hal-hal yang positif juga ya. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang terkena di lingkungan kita, jangan sampai dikucilkan. Itu penyakit ibaratnya tidak seperti yang ditakuti ya, tidak seseram yang kita bayangkan gitu. Walaupun di pemerintahan mungkin selalu ibaratnya kita ditakut-takuti, padahal tidak seperti itu. Kalau kita mau menerapkan minimal dari hal-hal sederhana yang 3M tersebut. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang budaya hidup bersih. Ya kita awali dulu dari diri kita sendiri, baru orang lain pun akan merasakan hasilnya gitu ya. Jadi bukan hanya diri kita, tapi untuk orang lain, dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari paparan virus COVID-19 dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus COVID-19 di muka bumi ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang budaya hidup bersih dan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi dan PPKM darurat. Mungkin nanti selanjutnya mudah-mudahan ya pembelajaran kita bisa dilakukan dengan tatap muka. Jika tidak pun, kita akan kembali menggunakan sistem daring dan mudah-mudahan nanti akan ada solusinya. Pasti akan ada selalu solusi terbaik untuk kita semua. Yang jelas adalah jaga kesehatan kita, jaga kebersihan ya. Tadi di awal sudah dibahas tentang hadis tentang kebersihan ya. Dan tentunya juga jaga iman dan imun agar tetap aman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya pribadi adalah makhluk yang lemah dan mungkin banyak sekali kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya cukupkan saja pertemuan dan pembahasan di adaptasi kebiasaan baru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, ABY, mantap.